Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ba'du. Sahabat Kang Surya Channel, rahimakumullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab kalam dalam kitab Mukhtasar Jidan ataupun Jurumiyah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Ya, apa itu kalam? Kalam itu memang secara etimolog, secara bahasa, ya, adalah pembicaraan ataupun omongan. Ini al-kalam. Namun dalam ilmu nahwu, ya, secara ilmu nahwu, kalam itu adalah al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Ya, maksudnya adalah al-kalam, kalam ialah lafaz yang tersusun. Lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Ini adalah kalam. Ya. Maksudnya, kalam menurut istilah ilmu nahwu itu harus memenuhi 4 syarat. Ya. 4 syarat ini kalau tidak ada, tidak termasuk kalam. Apa saja? Ya ini. Al-lafdu. Yang pertama adalah al-lafdu. Lantas apa lafaz itu? Lafaz itu adalah ya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz itu ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah ataupun suara yang mencangkup ala ba'dil hurufil hijaiyati, yang mencakup sebagian daripada huruf hijaiyah. Ini namanya lafaz, ya. Ucapan ataupun suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya adalah doroba jaidun. Kita berucap ataupun kita mengeluarkan suara doroba, ya, doroba. Ini sudah termasuk lafaz, ya. Dan doroba ini sudah terdiri dari lafaz do, ro, dan ba. Ya, ini bagian daripada huruf hijaiyah. Ya, kalau misalkan suara beduk, deng 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 deng, teng 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 teng, itu tidak termasuk lafaz, ya. La yusamma lafdun, tidak dinamakan sebagai lafaz. Ya, paham dong? Ini adalah lafaz. Dan yang kedua adalah murakab. Syarat yang kedua untuk memenuhi disebut kalam itu adalah harus murakab. Ya. Apa itu murakab itu? Murakab itu tersusun. Murakab itu tersusun. Namun secara pengertian, al-murakabu itu adalah ma tarokkaba min kalimataini. Ma tarokkaba min kalimataini faksaro. Ya, ucapan yang tersusun min kalimata ini atas 2 kalimat faksar ataupun lebih, ya. Jadi murakab ini ucapan yang tersusun atas 2 kalimat faksar ataupun lebih. Contohnya adalah, ya, contohnya saya tulis di sini doroba jaidun. Jaid telah memukul, ya. Jaid telah memukul. Jadi ini sudah termasuk murakab karena tersusun. Doroba jaidun, Jaid telah memukul. Ini sudah tersusun 2 kalimat. Makanya disebut dengan murakab. Atau bisa jadi jaidun qaimun, Allahu akbar, subhanallah. Ya, jadi kalau satu kalimat saja bukan termasuk murakab, ya. Yang dimaksud kalimat di sini ialah sepatah kata. Ya, kalau ini sudah memenuhi 2 kalimat min kalimataini, ya sudah termasuk murakab tersusun. Meskipun belum tentu berfaedah, ya, tapi sudah tersusun. Namanya murakab. Dan selanjutnya adalah mufid. Mufid, apa itu mufid? Mufid itu adalah ma afada faidatan. Ma afada faidatan yahsunu sukutu
minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Ya, jadi ungkapan berfaedah yahsunu sukutus minal mutakallim yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas, ya. Yahsunu sukutu ataupun bisa diartikan kang bagus atau menang jawane. Ya, jadi sudah berfaedah sehingga pembicara ataupun same pendengar itu sudah diam karena sudah paham ya dengan kata-katanya itu. Ini yang dinamakan al-mufid, sudah berfaedah ya. Contohnya adalah doroba Jaidun Amron, Jaid telah memukul Amr. Sudah paham bahwasan Jaid itu telah memukul Amr, ya. Ini tidak timbul pertanyaan lagi. Berbeda dengan murokab doroba Jaidun. Lah, siapa yang dipukul Jaid? Kalau mufid ini sudah berfaedah. Nah, ini namakan mufid. Sekarang wado, ya. Wado itu apa wado? Wado itu bil qasdi atau bil wadil arabi, ya. Atau di penjelasan lain dikatakan bahwasannya ja'lul lafzi dalil ala maknan, ya, lafaz yang menunjukkan, ya, menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna. Kalau di pengertian ja'lul lafzi dalil ala maknan. Kalau di sini saya tulis bil qasdi, dengan sengaja, bil wadil arabi, ya, dengan wado' arabi yang dan pembicaraan disengaja serta menggunakan bahasa Arab, ya, sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigo, yang ngelindur tidak termasuk wado, ya, ataupun nggak sadarkan diri, mabok ngecaprak, tidak termasuk wado karena tidak sengaja, ya. Mengigo, ngelindur walaupun berbahasa Arab ataupun bukan tidak termasuk wado menurut ahli ilmu nahwu, ya. Nah, contohnya di sini doroba Jaidun Amron, ya. Jaid telah memukul Amr, ya, sudah dipahami dan ini dapat disengaja untuk mengungkapkan ini. Ini yang dinamakan wado. Selanjutnya, ya, wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'li ma'na. Jadi pembagian kalam itu terbagi, ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Lantas apa yang dinamakan isim? Ya, isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wad'an. Jadi kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan itu sendiri. Maknan fi nafsiha, maknan itu sendiri. Walam tuktaron, dan tidak disertai dengan zaman, ya. Tidak disertai dengan pengertian zaman. Ya, tidak bijaman wad'in, tidak disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, isim ini bisa dikatakan adalah kata benda. Ya, jadi yang menunjukkan makna walam taktarin tidak disertai dengan keadaan zaman. Contohnya adalah kitabun, ya, kitab, buku, ya, buku, bukan lagi buku, sedang buku, ataupun akan buku, tidak, karena ini adalah kata benda. Kitabun, banyak contohnya kitabun, ya, kitabun, apalagi banyak, baitun, banyak kata benda saja, ya. Itu adalah, ataupun bisa ana, wa nahnu, ana, saya, itu karena tidak termasuk taktaron, walam taktaron, ya. Ya, isim itu adalah kata benda, contohnya kitabun. Sekarang fi'il, apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronas bi zaman wad'an. Jadi kalimat yang menunjukkan makna sendiri, mandiri, ala makna panafsia, makna mandiri, ya. Wakturinat, dan disertai bizamanin, dengan bizaman wad'an, dengan pengertian dengan zaman. Jadi kalimat yang menunjukkan makna mandiri itu sendiri, ya, dan disertai dengan zaman. Contohnya adalah
Ya, kataba, yaktubu, ya, uktub, ya. Kataba ini wis nulis, sudah nulis, ya. Sudah nulis, yaktubu lagi nulis ataupun akan nulis, uktub. Uktub ini perintah. Ya, perintah, tulislah. Jadi zamannya belum keadaan menulis, belum terjadi. Makanya suruh nulis, uktub, tulislah biar terjadi, ya. Ini mengandung zaman, ini namanya fi'il atau atau dikatakan dengan dinamakan dengan kata kerja, ya. Ya, ini semua mengandung zaman, berbeda dengan kitabun. Kalau kata bayak tubuh uktub ini mengandung zaman. Nah, sekarang huruf. Apa itu huruf ataupun harfun? Apa itu harfun? Harfun adalah kalimat dalat ala maknan fi ghairiha. Ya, kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna, ya, fi ghairiha apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Kalimat yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Paham ya? Contohnya seperti ini. Ya, harfun itu contohnya apa? Ba, lam, min. Itu huruf. Tapi bisa mengandung makna kalau digabungkan dengan kalimat lain. Contoh, minal masjidi. Ya, dari masjid. Banyak contohnya. Nah, ini namakan huruf. Ya, ini huruf. Kalau dalam nanti dibahas tentang huruf jar, ya huruf nasab, huruf jazm, termasuk huruf jar sendiri, huruf hafdh ya min wa ila wan wa banyak, ya. Nanti dibahas. Ya, ini, ya. Semoga paham. Kita ngaji Mukhtasar Jidan ataupun Jurumiyah hanya ini doang, ya, bab kalam, ya. Titik-titik alon-alon yang penting kelakon, yang penting kalian paham. Bagi yang tidak paham silahkan komentar, ya, di bawah YouTube ataupun bisa nginmuk di Facebook Kang Suri, ataupun boleh mengkritik. Takut ada yang salah dengan penjelasan saya, silahkan kritik, saya tidak anti kritik. Syukron, ya, ila liqa ma salamah. Untur maqala wa tangdur maqala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.